Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus, perwakilan dari salah satu kelompok dari kelas 9C yang akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Yang akan kita bahas di sini adalah satu kerajaan Jempa, dua kerajaan Malaka, dan tiga kerajaan Indrapura. Satu, langsung saja ke inti yang pertama. Yang ke satu adalah kerajaan Jempa. Kerajaan Jempa adalah salah satu kerajaan di Islam Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Ini adalah Salman Al-Parsi. Wilayah kerajaan Jempa mencakup wilayah Kabupaten Biren saat ini. Kerajaan Jempa pada 880 Masehi. Wilayah kerajaan Jempa meliputi perbukitan di sekitar Sungai Pedada hingga Pantai Krueng, Pesangan. Pusat kerajaan di Desa Belang Sepeng yang menjadi pemukiman penduduk. Selain itu, kerajaan Jempa memiliki kota pelabuhan yaitu Kuala Jempa. Wilayah ini memiliki banyak sungai yang menjadi tempat pelabuhan kapal besar dan perahu. Sejarah kerajaan Jempa. Sebelum kedatangan Islam, penduduk di wilayah kerajaan Jempa menganut agama lokal, animisme sampai dinamisme, yang dipimpin oleh seorang merah atau maharaja sejak abad ke-7. Jempa telah menjalin hubungan dengan Cina, India, dan negeri Jazirah Arab. Suatu ketika, datanglah seorang pemuda muslim keturunan Arab Persia bernama Syahriansah Salman. Beberapa sumber sejarah menyebut bahwa kedatangan Salman adalah dalam rangka pelarian politik akibat pengejaran oleh penguasa dinasti Umayyah. Untuk menghindari pengejaran, ia memilih daerah pinggiran agar tidak terlalu menyolok. Karena kecerdasannya, ia menarik perhatian penguasa Jempa, yang kemudian mengangkatnya menjadi seorang kepercayaan. Dalam perkembangannya, Salman kemudian dinikahkan dengan putri penguasa Jempa bernama Mayang Seludang. Setelah itu, ia dinobatkan sebagai raja, menggantikan mertuanya, dan wilayah di kekuasaannya diberi nama Kerajaan Jempa. Oleh karena itu, Salman juga dikenal dengan nama-nama lainnya seperti Merah Jempa, atau terkadang Ibnu Abdillah seperti nama ayahnya. Syahriansah Salman memproklamirkan kerajaan Islam pada sekitar 777 Masehi. Dengan begitu, Jempa menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara, serta menjadi salah satu pusat islamisasi paling awal. Kendati demikian, banyak sejarawan yang meragukannya karena catatan sejarah yang mengulas tentang muncul dan hilangnya kerajaan ini masih diragukan kebesarannya. Oleh karenanya, kerajaan Perlak atau Samudra Pasailah yang telah diakui sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara karena mempunyai banyak bukti yang meyakinkan. Terlebih lagi, peninggalan kerajaan Jempa hanya berupa makam-makam para rajanya, yang tidak terdapat kaligrafi indah seperti ciri khas yaitu batu nisan para raja Islam di Aceh. Kehidupan kerajaan Jempa. Potensi, karakter, serta pengetahuan Salman sebagai bangsawan Persia berhasil mendorong pertumbuhan kerajaan. Kerajaan Jempa berkembang menjadi salah satu pasar pemerintahan dan pasar perdagangan yang berpengaruh di sekitar pesisir utara Pulau Sumatera. Hal ini didukung oleh letak geografisnya yang strategis, yakni sebagai kota pelabuhan transit bagi pelayaran dari Cina menuju Persia. Begitu pula sebaliknya, kerajaan Jempa juga memperluas hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain di sekitar Pulau Sumatera atau negeri asing, terutama Arab dan Cina. Namun, kerajaan ini tidak berdiri dalam waktu lama dan diperkirakan mengalami keruntuhan pada tahun 800 Masehi. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka terletak di dekat Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Kerajaan Malaka berdiri pada abad ke-15 sampai runtuh pada abad ke-16. Kerajaan Malaka didirikan oleh Parameswara, seorang pangeran Hindu keturunan Palembang. Kerajaan Malaka merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara. Kerajaan ini cepat berkembang, bahkan mengambil alih pelayaran dan perdagangan dari kerajaan Sumatera Pasai. Kerajaan Malaka menguasai jalur pelayaran Selat Malaka sebelum ditaklukkan Portugis pada 1511. Sejarah Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh Parameswara pada tahun 1390 sampai 1413. Saat itu ia berhasil meloloskan diri dari serangan Majapahit pada 1377 dan Berling ditumasi. Nama tua Singapura saat berada di bawah kekuasaan Siam.
Pada sekitar 1400, Malaka masih merupakan kampung kecil yang penduduknya terdiri dari bajak laut dan penangkap ikan. Kondisi itu memberikan rasa aman para Meswara dari ancaman siang. Di Malaka, para Meswara menemukan pelabuhan yang baik yang disinggahi kapal-kapal di segala musim yang terletak di Selat Malaka. Berkat bantuan para pelaut dan orang Melayu yang datang dari Palembang, para Meswara dengan cepat membangun permukiman yang besar di Malaka. Raja-raja kerajaan Malaka yang pada akhirnya berhasil membangun Malaka menjadi pelabuhan internasional yang membentang dari Cina dan Maluku di timur sampai Afrika Timur dan Laut di Tengah Barat. Sebagai salah satu kesultanan Melayu yang pernah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-15, Malaka merupakan bandar niaga terbesar di Asia Tenggara. Salah satu faktor terpenting di samping adanya perlindungan Cina adalah tempatnya aman dari gangguan angin musim. Untuk meningkatkan aktivitas perdagangan, para Meswara menganut agama Islam pada usia 71 tahun dengan gelar Sultan Iskandar Shah. Kemudian Islam menjadi agama resmi di Malaka. Setelah para Meswara meninggal, Malaka digantikan Sultan Muhammad Iskandar Shah dari tahun 1424 sampai 1444 yang merupakan putra Sultan Iskandar Shah. Pada masa Sultan Muzaffar Shah, penguasa Malaka ini memerintahkan penyusunan hukum-hukum Malaka selama pemerintahannya. Sedangkan Sultan Mahmud Shah adalah penguasa terakhir Kesultanan Malaka. Kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah antara 1459 sampai 1477 Masehi. Malaka tidak hanya berfungsi sebagai perdagangan, melainkan penyebaran agama Islam melalui jalur perdagangan. Pada masa pemerintahannya, Malaka berhasil menguasai Pahang, Kedah, Terengganu, dan sejumlah daerah di Sumatera. Selat Malaka menjadi gerbang keluar masuk para pedagang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Selat Malaka merupakan jalur pelayan dan perdagangan yang terpenting karena melalui Malaka hasil bumi seperti rempah-rempah dari seluruh pelosok Nusantara dibawa Cina dan India. Rempah-rempah yang diperdagangkan antara lain cengkeh, pala, dan lada, terutama Gujarat. Mereka melakukan hubungan langsung dengan Malaka. Pengaruh Selat Malaka bagi Sriwijaya, jalur perdagangan yang jadi rebutan sejak 1403 Masehi. Malaka telah berhubungan langsung dengan berbagai bangsa. Makin lama semakin maju dan besar, hingga menjadi kota dagang yang terkenal. Raja yang menonjol di kerajaan Malaka: 1. Para Meswara. 2. Sultan Muzaffar Shah. Kemudian ada raja-raja kerajaan Malaka yang lain: 1. Megat Iskandar Shah, seri para Meswara Dewa Shah, Sultan Muhammad Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Shah, Sultan Mahmud Shah. Keruntuhan kerajaan Malaka. Kejayaan Malaka menjadi incaran bangsa asing. Pada 1511 terjadi serangan dari Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque dan berhasil merebut kerajaan Malaka. Raja terakhir kerajaan Malaka adalah Sultan Mahmud Shah. Pada periode ini pemerintahan sangat lemah dan Sultan tidak terlalu peduli dengan negaranya. Dengan runtuhnya Malaka, muncul kerajaan Aceh yang kemudian mengambil alih perdagangan di Malaka. Kerajaan Indrapura. Sejarah Kerajaan Indrapura. Kesultanan Indrapura merupakan kerajaan yang berada di wilayahnya di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sekarang, berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi. Secara resmi, kerajaan ini pernah menjadi bawahan Kerajaan Pagaruyung, walau pada praktiknya kerajaan ini berdiri serta bebas mengatur urusan dan luar negerinya. Kerajaan ini pada masa jayanya meliputi wilayah pantai barat Sumatera dari Padang di utara sampai Sungai Hurai di selatan. Produk terpenting Indrapura adalah lada dan emas. Pengaruh kekuasaan kerajaan Indrapura sampai ke Banten di Pulau Jawa. Berdasarkan sejarah Banten, Kesultanan Banten telah melakukan kontak dagang dengan kerajaan Indrapura yang ditandai dengan pemberian keris dari Sultan Munawar Shah kepada Sultan Hasanuddin. Menurut Hamka, Sultan Munawar Shah
menikahkan putrinya dengan Hasanuddin dan menghadiahkan Silebar, daerah penghasil lada di Bengkulu, kepada Kesultanan Banten. Kebangkitan Kerajaan Indrapura. Indrapura dikenal juga sebagai ujung Pagaruyung. Melemahnya kekuasaan Pagaruyung selama abad ke-15, beberapa daerah pada kawasan pesisir Minangkabau lainnya seperti Indragiri, Jambi, dan Indrapura dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Namun perkembangan Indrapura baru benar-benar dimulai saat Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511. Arus perdagangan yang tadinya melalui Selat Malaka sebagian besar balik ke pantai barat Sumatera dan Selat Sunda. Perkembangan dan ekspansi Indrapura terutama ditunjang oleh lada. Kapan tepatnya Indrapura mencapai status negeri merdeka tidak diketahui dengan pasti. Namun ini diperkirakan bertepatan dengan mulai maraknya perdagangan lada di wilayah tersebut pada pertengahan abad ke-16. Didorong usaha penanaman lada di batas selatan Indrapura mencapai Silebar, sekarang di Provinsi Bengkulu. Pada masa ini, Indrapura telah menjalin persahabatan dengan Banten dan Aceh. Raja-raja Indrapura. Yang pertama adalah Sultan Munawar Shah, Raja Dewi, Raja Hitam, Raja Besar, Raja Putih, Raja Malvar Shah, Sultan Muhammad Shah, Sultan Mansur, Raja Pesisir 1, 2, dan 3. Kemunduran. Di bawah Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh memerangi negeri-negeri penghasil lada di Semenanjung Malaya sambil berusaha memperkuat cengkeramannya atas monopoli lada dari pantai barat Sumatera. Kendali ketat para wakil Aceh disebut sebagai Panglima di Tiku dan Pariaman atas penjualan lada mengancam perdagangan Indrapura lewat pelabuhan di udara. Indrapura juga berusaha mengelak dari membayar cukai pada para Panglima Aceh yang memancing kemarahan penguasa Aceh yang mengirim armadanya pada 1633 untuk menghukum Indrapura. Raja Putih yang memerintah Indrapura saat itu dihukum mati beserta beberapa bangsawan lainnya, dan banyak orang ditawan dan dibawa ke kota raja. Aceh menempatkan panglimanya di Indrapura dan Raja Malvar Shah diangkat menjadi raja menggantikan Raja Putih. Kendali Aceh melemah ketika dipimpin pengganti Iskandar Muda yaitu Sultan Iskandar Sani. Selanjutnya pada masa pemerintahan Ratu Tajul Alam, pengaruh Aceh di Indrapura mulai digantikan Belanda atau VOC. Dominasi VOC diawali ketika Sultan Muhammad Shah meminta bantuan Belanda memadamkan pemberontakan di Indrapura pada tahun 1662. Pemberontakan ini dipicu oleh tuntutan Raja Adil yang merasa mempunyai hak atas tahta Indrapura berdasarkan sistem matrilineal. Akibatnya Sultan Indrapura terpaksa melarikan diri beserta ayah dan kerabatnya. Kemudian Sultan Mansur Shah dikirim ke Batavia menandatangani perjanjian yang disepakati tahun 1663 dan memberikan VOC monopoli pembelian lada serta hak pengerjaan tambang emas. Pada Oktober 1663, pemerintahan Indrapura kembali pulih dan Sultan Indrapura mengakui Raja Adil sebagai wakilnya yang berkedudukan di Majuto.